akan dijelaskan teori risiko dalam bidang teknik, lebih spesifik lagi dalam analisis biaya garansi. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Baik, kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Iya. Kelihatan, Pak. Baik, garansi dalam bahasa Inggris, garansi itu adalah warranty. Warranty, ada beberapa definisi garansi atau definisi dari warranty. Ini dikemukakan oleh beberapa orang dalam beberapa buku. Ada Bliske dan Murty tahun 94. Mereka menyatakan bahwa garansi itu adalah representasi dari karakteristik atau kualitas dari produk. Kemudian masih Bliske dan Murty tahun 94. Garansi itu adalah satu pernyataan keinginan bisnis untuk berada di balik produk dan layanannya. Jadi satu bentuk tanggung jawab dari produsen terhadap produk atau jasa yang dibuatnya begitu. Kemudian Dillon dan Reiche tahun 85, garansi itu normalnya ditulis dalam satu kontrak di mana pembeli itu menjamin kinerja yang diharapkan dari satu produknya. Artinya ketika produk itu mengalami kegagalan, maka produsen menjamin untuk mungkin mengganti atau memperbaikinya begitu. Kemudian definisi lain, garansi adalah kesepakatan kontraktual antara produsen dengan konsumen. Jadi ada dua pihak produsen dan pihak konsumen. Mereka bersepakat. Kesepakatan ini mengharuskan pihak produsen, pihak pembuat produk atau jasa melakukan perbaikan terhadap produk yang mengalami kegagalan dalam periode garansi. Jadi dalam garansi itu nanti pihak produsen yang memproduksi barang atau jasa, mereka akan melakukan perbaikan apabila produk atau jasanya gagal dalam periode garansi. Nah, ini ada satu istilah yaitu periode garansi. Nanti kita lihat istilah ini secara lebih rinci. Kemudian ada manfaat garansi. Ada dari sudut konsumen, manfaat garansi dari sudut konsumen. Yang pertama, melindungi konsumen dari produk yang tidak andal. Artinya ketika konsumen beli satu produk, kemudian produk itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka konsumen bisa klaim ke produsen
sehingga bisa mungkin nanti diganti atau diperbaiki begitu produknya, sehingga konsumen merasa terlindungi dengan adanya garansi tersebut. Kemudian yang kedua, manfaat garansi dilihat dari sisi produsen. Ada dua manfaat garansi bagi produsen. Pertama, melindungi produsen dari klaim yang tidak beralasan. Yang kedua, sebagai alat pemasaran produk. Untuk yang pertama, ya tentu bermanfaatnya bagi produsen adalah melindungi produsen dari klaim yang tidak beralasan, karena untuk produk-produk tertentu itu ada syarat dari garansinya begitu. Syarat dari garansinya, baik dari sisi waktu, garansi kan waktunya terbatas, ataupun dari sisi kegagalan produk itu sendiri diakibatkan oleh apa. Bisa jadi produk itu ketika mengalami kegagalan tidak mendapatkan garansi, karena memang di kontraknya tidak digaransi begitu. Walaupun produk itu mengalami kegagalan dalam periode garansi. Yang kedua, sebagai alat pemasaran produk. Ya, betul. Karena bisa kita lihat, untuk satu barang tertentu bisa jadi dibikin oleh beberapa perusahaan yang berbeda. Mereka punya merek yang berbeda. Misalkan ada televisi mereknya Sharp sama Samsung. Nah, mereka menjual produknya dengan garansi tertentu. Bisa jadi garansinya berbeda untuk kedua produk tersebut, sehingga pihak produsen bisa memainkan garansinya agar bisa atau menarik untuk dibeli oleh konsumen. Kemudian ada beberapa jenis garansi. Secara umum ada dua. Pertama, free replacement warranty atau disingkat FRW. Yang kedua, pro rata warranty atau PRW. Kita coba lihat satu-satu jenis garansi ini. Jenis garansi yang pertama adalah free replacement warranty. Kalau free replacement warranty, free di sini berarti produsen sepakat mengganti produk secara gratis jika produk gagal dalam periode garansi. Free replacement warranty ditawarkan untuk produk yang dapat diperbaiki, misalnya televisi, kendaraan bermotor, dan alat-alat rumah tangga. Karena kita tahu ada beberapa produk yang tidak bisa diperbaiki, jadi sekali pakai begitu. Tapi kalau produk-produk yang dapat diperbaiki, ini tidak sekali pakai, jadi bisa beberapa kali. Dengan catatan mungkin kalau ada kerusakan, tinggal diganti komponen yang rusaknya apa, kemudian jalan kembali begitu, ya. Jadi untuk produk-produk yang dapat diperbaiki, itu jenis garansinya biasanya free replacement warranty.
Di sini tertulis mengganti produk secara gratis. Nah, pada kenyataannya itu nanti yang diganti adalah bukan produknya langsung begitu. Jadi misalkan kita punya televisi kemudian rusak, terus mereka ganti dengan televisi yang baru. Nah, bukan begitu. Biasanya yang diganti itu adalah komponen yang rusaknya apa, kemudian itu diganti, selesai. Seperti itu begitu. Ya, garansinya. Yang kedua, pro rata warranty. Jika produk gagal, maka produsen membayar kepada konsumen sejumlah proporsi sisa periode garansi dari harga jual produk. Pro rata warranty ditawarkan untuk produk-produk yang tidak dapat diperbaiki, misalnya ban, baterai, dan lain-lain. Sebagai contoh inilah, ada ban misalkan harganya 5 juta. Satu buah ban harganya 5 juta. Kemudian periode garansinya 1 tahun. Sesudah dipakai ternyata ban tersebut mengalami kerusakan dan diklaim di awal bulan 10. Berarti ban sudah terpakai selama 9 bulan ya, sehingga sisa periode garansinya 3 bulan. Oleh karena itu, kalau menggunakan jenis pro rata warranty, maka produsen membayar 5 juta dikali 3 dibagi 12, yaitu 1.250.000 kepada konsumen. Karena produk ban ini gagal dalam periode garansi. Tapi kalau bannya rusak di atas 1 tahun, tentu dia tidak akan dapat garansi ya, karena periode garansinya hanya 1 tahun. Nah, kemudian tadi disinggung di slide-slide sebelumnya, ada istilah periode garansi, atau dalam istilah lain dimensi dari garansi. Dimensi dari garansi ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu garansi 1 dimensi. Kelompok kedua garansi 2 dimensi. Kita lihat coba sekarang satu-satu. Garansi 1 dimensi ini dikarakteristikan oleh interval 1 dimensi yang disebut periode garansi, misalnya tahun atau mil. Sebagai contoh, televisi dijual dengan garansi 1 tahun. Nah, ini garansinya 1 dimensi, dimensi waktu. Kemudian contoh lain, ban mobil dijual dengan garansi 1000 mil. 1000 mil ini adalah garansi garansi 1 dimensi untuk ban ini, karena dilihat dari dimensi penggunaan yaitu 1000 mil. Nah, ini contoh periode garansi 1 tahun. Ini 1 dimensi. Ini 1 dimensi karena hanya berdasarkan pada waktu. Nah, bisa jadi garansi itu 2 dimensi.
Garansi dikarakteristikan oleh bidang dua dimensi. Satu dimensi misalkan merepresentasikan waktu, sedangkan dimensi lainnya penggunaan. Sebagai contoh, mobil dijual dengan garansi 3 tahun atau 60.000 kilometer. Yang mana yang lebih dulu dicapai? Kita lihat, ini gambaran garansi dua dimensi. Ini periode garansinya. Coba perhatikan semu mendatar. Ini yang mendatar adalah dimensi waktu. Sedangkan yang sumbu tegak ini adalah dimensi penggunaan. Tadi disebutkan dimensi waktunya untuk garansinya adalah 3 tahun, berarti ini 3 tahun di sumbu mendatarnya. Sedangkan sumbu tegaknya dimensi penggunaan garansinya 60.000 kilometer. Sehingga bentuknya periode garansi untuk dua dimensi itu bentuknya kotak. Ini yang diarsir oleh warna merah. Oke, sekarang perhatikan pengendara jenis A. Jenis pengendara A. Di sini saya bikin dua contoh. Pengendara jenis A dan pengendara jenis B. Kita lihat pengendara jenis A, ini pengendara jenis A, ini pengendara jenis B. Nah, saya mau tanya nih, kalau pengendara jenis A, ini karakteristik pengendara yang seperti apa ini? Ada yang tahu? Halo? Pengendara jenis A, ini karakternya seperti apa? Halo? Ada yang tahu tidak? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Kalau dilihat, coba lihat garisnya. Lebih cepat waktunya dibandingkan dengan penggunaannya. Ini artinya karakteristik pengendara yang jarang menggunakan mobilnya. Jadi mobilnya jarang digunakan begitu. Kalau misalkan ini asuransi garansi mobil begitu. Jadi mobilnya jarang digunakan. Ngerti tidak? Ngerti, Pak. Ya. Sementara yang B, ini karakteristik pengendaranya seperti apa ini? Ada yang tahu karakteristik pengendara B? Sering memakai. Sering pakai, kemudian jauh-jauh begitu ya. Jadi jarak tempuhnya jauh-jauh dan sering dipakai sehingga belum waktunya belum setengah jalan ini kilometernya udah tinggi begitu ya. Nah, jadi ada
Taksir biaya garansi itu karena harga jual produk itu sebenarnya sudah mencakup biaya garansi. Ngerti ya? Jadi harga jual produk itu sudah termasuk biaya garansi yang nantinya itu bagi produsen itu gratis begitu. Biaya garansi itu. Makanya kalau kalian nanti beli televisi harganya 5 juta, berarti 5 juta itu sudah termasuk biaya garansi yang nanti akan kita klaim ke produsen begitu. Jadi penting bagi produsen untuk menaksir biaya garansi. Kenapa penting? Karena jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar nanti harga jual produknya jadi besar. Nanti kalah bersaing dengan produsen yang lain begitu ya. Tapi kalau terlalu kecil biaya garansinya ada kemungkinan nanti produsen akan rugi. Yang klaim di waktu garansi banyak sementara kita menyisihkan uang untuk biaya garansinya tidak besar begitu ya. Jadi penting untuk menaksir biaya garansi dan ini menjadi tugas kita sebagai seorang statistikawan. Nanti kita bisa ngasih rekomendasi berapa biaya garansi yang optimal untuk produk tertentu begitu ya. Nah, beberapa skripsi dari mahasiswa statistik ada yang topiknya mengenai penaksiran biaya garansi. Terakhir angkatan 2014 Anggis dia naksir biaya garansi untuk kendaraan mobil. Kemudian ada juga angkatan 99. Udah lama memang angkatan 99 dia menaksir biaya garansi juga begitu ya. Nah, yang kedua bagi produsen pentingnya memutuskan bentuk garansi yang akan ditawarkan. Ini produk yang akan ditawarkan ini pakai garansi 1 dimensi atau 2 dimensi begitu ya. Penting itu. Kemudian satu lagi, ini kalau 1 dimensi ini garansinya 1 tahun, 2 tahun atau berapa begitu. Nah, itu penting juga ya. Begitu juga kalau diputuskan dia harus menggunakan garansi yang 2 dimensi begitu ya. Oke, lanjut. Ini dari sudut pandang konsumen. Dilihat dari sudut pandang konsumen, garansi ini sebagai penyedia informasi keandalan produk. Jadi kalau konsumen lihat produk, biasanya kan suka nanya dulu ini garansinya berapa tahun begitu ya, atau garansinya seperti apa gitu. Nah, jadi itu satu informasi bagi konsumen. Kemudian konsumen bisa tahu, kayaknya ini produk ini sepertinya sering gagal begitu. Ini terlihat dari waktu garansinya misalkan. Kemudian yang kedua, garansi menyediakan jaminan perlindungan terhadap produk yang gagal atau tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini yang penting. Jadi garansi bisa dipakai sebagai satu media bagi konsumen untuk memperbaiki produk yang dia beli sehingga bisa beroperasi kembali sesuai dengan fungsinya begitu ya. Jadi bagus lagi begitu produknya.
Oke, dari sudut pandang pembuat kebijakan, misalkan pemerintah lah begitu ya. Bagi pemerintah, garansi ini coba lihat yang di bawah. Garansi sangat penting bagi pembuat kebijakan dalam membuat aturan-aturan yang menekan pasar. Jadi, informasi garansi penting bagi pemerintah yang nantinya akan mendasarkan itu untuk membuat aturan-aturan agar pasar ini lebih kompetitif, jangan hanya dikuasai oleh sebagian kecil perusahaan, kemudian adil bagi produsen dan juga bagi konsumen. Oke, selanjutnya biaya garansi. Ini ada beberapa komponen yang berkontribusi kepada biaya garansi. Biaya administrasi yang pertama ini. Betul, administrasi ini perlu ada biaya karena kalau kita klaim untuk minta garansi, maka ada pelayanan administrasi terlebih dahulu begitu. Perlu dicatat, kalau kita mencatat perlu ATK dan lain sebagainya, perlu orang untuk menulis, perlu tenaga kerja, jadinya begitu di bagian administrasi, sehingga itu menjadi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, biaya transportasi. Dari mana biaya transportasi ini muncul? Ini muncul ketika ada konsumen yang klaim ke produsen karena produknya rusak, kemudian diteliti, ternyata yang rusak adalah komponen A misalkan. Ternyata komponen A ini tidak tersedia di produsen yang dia klaim, otomatis produsen ini mendatangkan komponen A itu dari luar, ya, bisa jadi dari tempat lain di kota yang sama ataupun dari luar kota atau bahkan luar provinsi atau luar negeri begitu, sehingga perlu ada biaya transportasi di sana gitu, ya. Yang berikutnya biaya perbaikan atau penggantian, ya jelas. Contoh tadi kalau komponen yang rusaknya adalah komponen A, maka kita perlu membeli komponen A, kemudian mengganti komponen A yang rusak dengan komponen A yang baru, sehingga yang muncul adalah biaya material, biaya komponen A, juga biaya tenaga kerja, biaya pasang begitu ya, biaya jasa orang yang memasang spare part yang baru begitu. Kemudian biaya penanganan dari pengecer. Biaya penanganan dari pengecer. Yang berikutnya biaya inventory spare part. Nah, kalau nanti ada klaim garansi kan, misalkan perlu diganti spare part. Nah, spare part harusnya sudah tersedia di gudang ya, di gudang. Menyimpan spare part yang isinya spare part yang nanti akan dipakai untuk menggantikan spare part yang rusak yang diklaim oleh konsumen ya. Sehingga perlu ada yang namanya penyimpanan spare part atau inventory spare part. Inventory ini penyimpanan ya. Jadi spare part perlu disimpan di gudang, tentu ada biaya sewa gudang. Kalau itu misalkan bukan milik kita, jadi biaya sewa.
Kalaupun tidak sewa, misalkan milik sendiri, kan perlu ada biaya yang lain, misalkan biaya security, biaya cleaning service, biaya listrik, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan biaya-biaya inventory spare part. Nah, total biaya pelayanan garansi per produk itu adalah total biaya-biaya yang tadi sepanjang periode garansi. Kemudian total biaya tersebut tergantung pada jumlah kegagalan dalam periode garansi dan biaya pelayanan setiap kegagalan, ya. Jadi tergantung nanti dalam periode garansi itu ada berapa orang konsumen yang melakukan klaim, ya. Dan jumlah konsumen yang melakukan klaim ini tentu sifatnya acak, tidak pasti jumlahnya sekian begitu. Oleh karena itu, coba perhatikan di bawahnya, maka jumlah kegagalan itu adalah satu peubacak. Karena kita tidak tahu akan ada berapa konsumen dalam periode garansi yang mengajukan klaim garansi. Sehingga jumlah kegagalan itu menjadi satu peubacak. Hal ini menyebabkan biaya pelayanan pun menjadi satu peubacak. Dan berakibat pada total biaya pelayanan juga menjadi satu peubacak. Nah, di sini baru masuk orang statistik begitu dalam menangani data-data garansi. Karena di sini ada yang namanya peubacak jumlah kegagalan, peubacak biaya pelayanan, peubacak total biaya pelayanan. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau belum ada, masih ada waktu, jadi saya akan lanjut. Kalau kelas lain sampai di sini pembahasan, tapi kelas yang sekarang karena masih ada waktu, saya akan lanjut. Nah, sekarang masuk ke analisis biaya garansi. Ini sudah masuk ke ilmu statistika kita, ya. Jadi yang slide-slide sebelumnya itu menjadi introduction. Kemudian di akhir tadi ada jembatan yang menghubungkan antara teori garansi dengan teori ilmu statistika. Karena di sini ada yang namanya peubacak, ya. Ini yang menjembatani garansi dengan ilmu statistika. Oke, kita lihat sekarang kasus sederhana aja. Kita punya produk, sebut saja produk A. Produk A ini tersusun dari 3 komponen. Komponen pertama yaitu K1, komponen kedua K2, komponen ketiga yaitu K3. Nah, bisa jadi produk yang sesungguhnya yang ada di lapangan pun bisa jadi mungkin tersusun dari 3 panel, misalkan begitu. Sebagai contoh lah begitu, sebagai contoh PC, ya, personal computer. Dulu itu kan kalau PC itu ada monitor, ada CPU, ada keyboard begitu, ya. Nah, sehingga itu jadi ada tiga apa ya? Bisa disebut sebagai tiga subproduk begitu, ya. Di mana masing-masing subproduk nanti tersusun dari komponen-komponen lain lagi begitu, ya. Oke, ini produk A yang tersusun dari 3 komponen.
Misalkan produk A ini dijual dengan garansi satu dimensi, yaitu dimensi waktu, yang periode garansinya adalah L. Nah, bisa kita lihat ini dari 0 sampai L, ini periode garansinya. Artinya apa? Artinya kalau produk A mengalami kegagalan dalam periode antara 0 sampai L, maka konsumen punya hak untuk mengajukan klaim garansi. Sekali lagi, punya hak ya, bukan kewajiban ya. Kalau klaim garansi itu bukan kewajiban. Punya hak untuk melakukan klaim garansi. Sebab bisa jadi konsumen tidak klaim ya. Udah aja nggak akan klaim. Saya mah mau beli lagi produk A yang baru misalkan begitu. Karena orang kaya begitu. Ya tidak masalah. Karena itu adalah hak bagi konsumen. Tapi ketika produk A ini gagal, sudah di luar periode garansi lebih dari L, maka produk A ini sudah tidak lagi, garansinya udah habis. Jadi kalau dia klaim nggak akan diterima karena sudah melewati periode garansi. Oke, ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Masih belum ada? Oke. Pak mau nanya. Oh iya, silakan. Tapi agak sedikit mundur ya Pak. Iya, boleh. Tadi yang awal bahas yang jangan terlalu besar si garansinya, jangan terlalu kecil juga Oh iya. garansinya. Nah itu tuh Pak, kalau pasnya itu segimana? Ya itu, tugas orang statistik. Nanti pasnya kayak gimana begitu, ya. Nanti kita sebagai seorang statistik akan menaksir biaya garansi ini berdasarkan data-data kegagalan dari produknya. Sebab nanti data itu akan ada di produsen, ya. Karena kan konsumen yang klaim akan lapor begitu ya. Mereka akan lapor ke produsen, sama produsen ditangani, dicek, ini produk ini gagal karena apa, nanti dicatat begitu. Jadi nanti akan mau nanya. Oh ya, nanti akan ada sebentar. Oke. Nanti akan ada data. Nah, data itu yang nanti akan diolah, keluarlah angka biaya garansi. Nah, biaya garansi itulah yang nilainya bagi kita sebagai seorang statistik objektif. Jadi tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Ya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Jadi bukan dari faktor-faktor tertentu Pak buat nentuin garansi teh. Jadi kan tadi teh Bapak teh bilang kalau dari data kan terus Ya. produsen ngelihat kurang-kurangnya kayak gimana. Jadi sebelumnya kita belum bisa nentuin garansinya sebelum ada data itu teh. Iya, betul. Oke. Kalau Thank you. ya oke, itu betul. Nah, kalau misalkan ada perusahaan yang baru lah misalkan ya, perusahaan Iya, yang Pak. baru bikin aja gitu, kan dia belum punya catatannya ya, Iya. belum punya catatannya. Nah, ada beberapa cara yang bisa dia pakai. Pertama, dia mendasarkan pada biaya garansi produk sejenis dari perusahaan kompetitornya, misalkan begitu, ya. Oke. Siap. Atau kan produk itu tersusun dari
komponen-komponen ya. Nah, si produsen itu mencari tahu masa hidup dari komponen-komponen itu. Per komponen dicari tahu masa hidupnya, modelnya seperti apa begitu. Nah, dari model itu nanti ketahuan, bisa dicari tahu nanti biaya garansinya berapa begitu. Ya. Oke, jelas Pak, thank you. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Baik, kita maju lagi. Sampai di sini terkait dengan periode garansi. Periode garansinya L, berarti waktu garansi, periode garansinya 0 sampai L begitu. Lanjut. Nah, kalau sekarang kita misalkan tadi kan produk A tersusun dari 3 komponen. Komponen 1, 2, 3, K1, K2, K3. Kalau misalkan kita punya data rata-rata biaya garansi untuk komponen K1, sebut saja C1. C ini dari cost, biaya. Rata-rata biaya garansi untuk komponen K1. Kemudian C2 ini rata-rata biaya garansi untuk komponen K2. Yang berikutnya rata-rata biaya garansi untuk komponen K3 yaitu C3. Nanti kalau kita punya datanya, nanti kita bisa menghitung nih C1, C2, C3 itu ya. Karena nanti akan ada, biasanya disajikan dalam tabel dalam bentuk Excel begitu, data garansinya begitu. Nanti kita sort saja by komponen. Nanti ada kolom biaya garansi karena kerusakan komponen K1. Nanti kita rata-ratakan yang hanya komponen K1 saja. Berarti itulah C1 ya. K2 juga begitu. Sama K3. Oke, lanjut. Aduh, ini belum sempat saya ketik, jadi saya tulis dulu. Mohon maaf. Mudah-mudahan terbaca. Misalkan X adalah perubahan acak waktu kegagalan komponen. Nah, nanti kan kita punya data waktu kegagalan komponen. Dari mana tahu? Dari mana tahu waktu kegagalan komponen? Karena kan nanti si konsumen yang punya produk A ini klaim ke perusahaan. Nah, sama perusahaan dicek ini produk A ini rusak karena komponen apa yang rusak begitu ya, atau komponen mana yang gagal berfungsi begitu. Oh, ternyata komponen K1 nih yang rusak harus diganti, K2, K3-nya mah masih bagus begitu. Berarti kita punya data kegagalan komponen K1 kalau kasusnya barusan ya. K2, K3 juga akan ketahuan begitu karena kan yang klaim ada banyak begitu ya. Nah, sehingga kita bisa tahu waktu kegagalan komponen, baik komponen K1, K2, dan K3. Karena ada data waktu kegagalan komponen, maka data itu nanti bisa kita modelkan oleh satu model yang punya fungsi densitas, sebut saja FIX theta. I-nya 1 sampai 3 karena komponennya ada 3 ya. Nah, ini FI-nya ada F1X theta, F2X theta, F3X theta. Ini model-model waktu kegagalan karena komponen ke-1, ke-2, dan ke-3. Karena punya fungsi densitas, maka nanti dia punya fungsi distribusi kumulatif ya. Nah, fungsi distribusi kumulatif yaitu F besar. Kemudian, nah ini slide terakhir. Maka
ekspektasi atau harapan biaya garansi untuk komponen ke I itu adalah CI dikali FI. CI dikali F besar I. CI ini adalah biaya rata-rata biaya garansi untuk komponen I. F besar I ini adalah kegagalan, peluang kegagalan dalam FIL ya, ini L berarti peluang kegagalan dalam periode garansi. Atau bisa dibilang beginilah, dibilang sederhananya biaya garansi untuk komponen ke I itu adalah perkalian dari biaya garansi untuk komponen ke I dengan banyaknya komponen ke I yang gagal dalam periode garansi. Begitu ya. Contoh misalkan kalau dalam periode garansi ada 5 produk A yang ternyata itu diakibatkan oleh kegagalan komponen ke-1. Berarti kan kalau di dalam periode garansi ada 5 produk A yang gagal akibat kegagalan komponen ke-1, berarti biaya garansinya kan 5 dikali rata-rata biaya garansi komponen ke-1 begitu ya, seperti itu. Makanya rumusnya adalah CI dikali FI. Nah, oleh karena itu ini untuk satu komponen kan rumusnya CI FI, maka untuk satu unit produk A, karena produk A tersusun dari 3 komponen, maka total biaya garansinya adalah penjumlahan dari C1 ini C1 kali F1, C2 kali F2, tambah C3 kali F3. Karena produk A tersusun dari 3 komponen. Inilah rumus ekspektasi biaya garansi per unit produk A. Sehingga misalkan kalau ini keluar hasilnya sama dengan 100.000 ya, 100.000 misalkan 100.000, berarti 100.000 ini harus dibebankan ke harga jual produk A yang nantinya akan dipakai untuk menjual produk A itu begitu ya. Berarti nanti harga jual produk A itu di dalamnya sudah including yang 100.000 ini, begitu maksud saya ya. Oke, ada pertanyaan? Berarti kalau melihat rumus ini, data yang dibutuhkan pertama data C1, data C2, data C3 ini bisa diperoleh dari data klaim garansi yang di produsen data ini ada. Kemudian yang kedua, waktu kegagalan komponen ke-1, waktu kegagalan komponen kedua, waktu kegagalan komponen ketiga. Nah, buat apa waktu kegagalan komponen ke-1, kedua, ketiga? Buat memodelkan biar dapat fungsi distribusi kumulatifnya. Ini kan ada 3 nih. Ada 3. Ada F1, F2, ada F3. F1, F2, F3 ini diperoleh dari data waktu kegagalan komponen ke-1, kedua, dan ketiga.
Dengan data itu maka dapat nanti ekspektasi biaya garansi per unit produk. Oke, ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Oke. Ini waktunya kayaknya sudah mau habis nih. Iya Pak. Jadi dan memang slide-nya udah habis. Insya Allah minggu depan saya akan berikan contoh datanya sehingga bisa keluar nanti angkanya berapa begitu ya, biar lebih ilustratif lagi. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, jangan lupa isi daftar hadir. Tidak ada kuis dan tugas untuk pertemuan kita ini karena belum sampai ke contoh angka-angka di sini. Mudah-mudahan memberikan gambaran bagi mahasiswa sehingga paham mengenai garansi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.